Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah wa ala alihi wassabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Perkenalkan, saya Johari, domisili di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Pemirsa rahmati Allah dan rekan-rekan seperjuangan, bersyukur kita hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan pencipta kita atas memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama, walaupun tidak satu majlis, walaupun tidak dalam satu ruangan, tapi kita tetap bersama dalam satu ruang lingkup teknologi atau video yang mana kita bisa saling berbagi dan bisa saling mempelajari serta saling melihat. Rekan-rekan atau para pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa juga selawat dan salam sama-sama kita peruntukkan untuk junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu ya Habiballah. Mudah-mudahan aktivitas kita senantiasa diridai Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahmati Allah dan juga para peminat olahraga, di sini saya akan sedikit membahas beberapa hubungan antara kaitan olahraga dengan kebudayaan. Memang tidak menjadi rahasia umum lagi bahwa olahraga ini sudah dikenal oleh seluruh dunia, bahkan di pelosok-pelosok, bukan hanya di perkotaan, bukan hanya untuk atlet, bukan hanya untuk olahraga profesional, tetapi bahkan masyarakat biasa, anak-anak kecil pun mengenal olahraga tersebut. Adapun olahraga yaitu dapat kita artikan atau kita pisahkan katanya menjadi dua, yaitu olah dan raga. Olah yang berarti suatu aktivitas, kegiatan, perbuatan, banyak lagi yang dapat kita artikan. Kemudian raga yaitu tubuh atau jasmani, baik itu rohani daripada manusia tersebut. Jadi kalau kita gabungkan olah dan raga, yaitu ialah aktivitas fisik atau aktivitas gerak manusia menurut teknik tertentu, atas dasar tertentu, bisa jadi atas dasarnya untuk kesehatan, bisa jadi atas dasar untuk rekreasi atau kesenangan atau hiburan, atau bisa jadi untuk prestasi seperti mana yang atlet-atlet kita lakukan. Salah satu contoh seperti pemain bola Cristiano Ronaldo, Messi, mereka melakukan olahraga bukan hanya untuk kesehatan tetapi untuk meningkatkan prestasi, bahkan untuk sebagai sumber mata pencarian mereka. Maka begitu banyak kaitan olahraga ini dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita pun juga melakukannya. Mungkin kita hanya untuk melakukan olahraga ini sebagai bentuk kesehatan atau sebagai untuk rekreasi, tetapi ada juga sebagian kita sebagai untuk mata pencarian mereka. Kerja bisa juga disebut olah tubuh, gerak aktivitas, tapi tidak bisa disebut dengan olahraga, karena bentuk daripada kerja itu tidak ada menurut teknik-teknik tertentu atau berdasarkan teknik tertentu, tetapi bekerja ini sebagai bentuk aktivitas saja, bukan disebut sebagai olahraga. Ini disebut sebagai aktivitas tubuh saja. Kemudian para pemirsa, kebudayaan mungkin sebagian kita sudah mengenal, sudah tahu apa arti kebudayaan itu. Bahkan di pendidikan sekolah dasar saja sudah dijelaskan kepada siswa-siswa kita, anak-anak murid kita, arti atau makna dari kebudayaan. Bahkan masing-masing kita sendiri memiliki
arti tersendiri terhadap kebudayaan itu. Jadi kalau kita telusuri, kebudayaan ini berasal dari bahasa Sanskerta yang katanya yaitu budaya. Budaya yang memiliki makna jamak sebagai budi atau yang diartikan sebagai hal yang berkaitan dengan akal budi manusia. Kalau menurut bahasa Sanskerta. Kemudian kalau dalam bahasa Inggris budaya ini disebut dengan kultur. Kultur yang memiliki arti mengolah, yang lebih spesifiknya menanam. Sedangkan kalau menurut bahasa Indonesia, budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang, sekelompok negara, sekelompok kaum, atau sekelompok tertentu, diwariskan dan dari generasi-generasi. Berarti continue. Suatu aktivitas atau lebih spesifik lagi hasil daripada pemikiran manusia, ilmu pengetahuan manusia dan pendidikan, kemudian memiliki hasil dan senantiasa dilakukan terus-menerus dan menjadi ciri khas tertentu dan diwariskan terus-menerus diwariskan. Yang nama budaya ini terus-menerus diwariskan, tidak terhenti hanya sebagai satu bentuk momen saja atau beberapa saat saja atau beberapa hari saja. Budaya ini senantiasa terus-menerus. Sebagai contoh budaya seperti mana budaya sapa, kalau bahasa Indonesia umumnya pada ramah tamah kepada para jinawi, maka budaya Indonesia itu orangnya suka menyapa. Maka setiap orang Indonesia ini menjumpai orang walaupun orang itu tidak dikenal, bahkan mereka senantiasa memberi sapa, memberi salam pada mereka itu. Maka ini juga ada bahkan generasi perbuatan menyapa orang ini terus-menerus diwarisi hingga sampai sekarang ini. Maka identitas salah satu ciri khas dari kebudayaan bahasa Indonesia itu misalkan itu suka menyapa orang. Nah, ini juga bisa kita sebut dengan budaya. Jadi budaya olahraga dengan kebudayaan ini sangat memiliki hubungan yang erat atau sangat banyak aspek yang berkaitan antara olahraga dan kebudayaan ini. Mungkin di Indonesia sedikit saya kasih contoh, misalkan di Brazil, di Indonesia sajalah, atau untuk kaum bangsa Melayu sajalah. Misalkan silat ini melambangkan suatu kebudayaan yang dihasilkan oleh bangsa Melayu. Jadi kalau orang di dunia ini disebut saja namanya silat, bagi yang mereka mengetahui, ya disebut saja namanya silat, mereka pasti mengingat bahwa itu ialah punya orang Melayu. Dan mereka beranggapan semua orang Melayu itu pandai bersilat. Maka tak heran kalau disebut bangsa Melayu, baik itu dari Indonesia, dari Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, sebagainya, pada umumnya mereka pandai bersilat. Dan juga silat ini bahkan berasal dari Indonesia. Maka kalau disebut arti silat itu, maka mata tertuju kepada negara Indonesia. Ini disebut dengan budaya. Bahkan sekarang silat itu diwariskan terus-menerus dari generasi ke generasi, bahkan tidak luput oleh zaman. Kemudian apalagi salah satu contohnya yaitu bola kaki di Brazil atau sepak bola di Brazil. Maka kalau sekarang ini kita dengar saja nama Brazil, pasti orang mengingat arahnya ke sepak bola. Pasti orang mengingat arahnya ke pemain bola kaki. Pasti orang menyangka orang Brazil itu disebut saja namanya berasal dari Brazil, pasti orang menyangka orang tersebut pandai bermain bola. Begitulah salah satu contoh yang singkat. Jadi beberapa aspek antara olahraga ini banyak sebenarnya, banyak kaitannya dengan olahraga dan kebudayaan ini. Salah satu aspeknya yaitu sebagai bentuk identitas nasional atau identitas dari suatu kaum atau ciri khas dari suatu kaum. Ini seperti tadi yang saya sebutkan tadi, dua contoh di atas tadi, antara silat untuk bangsa Indonesia, kemudian
bola kaki untuk negara Brazil. Atau satu lagi ditambahkan seperti sumo, olahraga sumo. Maka kalau kita sebut namanya sumo, pasti mata kita, pikiran kita tertuju ke negara Jepang, karena negara tersebutlah yang berasal, yang olahraga sumo itu berasal, bahkan berkontinu hingga sampai sekarang. Olahraga sumo itu senantiasa mereka lakukan, bahkan sekarang popularitasnya semakin menjadi-jadi, apalagi sekarang adanya zaman media sosial. Setiap kegiatan-kegiatan olahraga itu dari pelosok tertentu saja sudah tersebar ke dunia. Maka tak heran sumo itu sudah tersebar sekarang ke seluruh dunia, bahwa kalau kita disebut saja nama sumo, pasti kita menebak orang tersebut pasti berasal dari Jepang. Kemudian apalagi aspek-aspek dapat kita lihat daripada hubungan antara olahraga dengan budaya, yaitu suatu cerminan atau norma-norma tertentu. Misalkan gini, firefly dalam olahraga bola kaki itu menggambarkan budaya disiplin, jujur, dan saling menghormati dan tenggang rasa dan sebagainya. Maka olahraga firefly ini, yang ada dalam olahraga firefly ini, itu bisa membudayakan daripada sifat jujur, sifat adil dan sebagainya. Pemirsa yang dirahmati Allah, memang kaitan olahraga ini sangat-sangat banyak sekali berhubungan dengan kebudayaan dunia ini. Kemudian apalagi kemudian aspek apa lagi yang dapat kita lihat, yaitu hubungan antara olahraga dengan budaya, yaitu aspek agama atau ritual, Maka tak heran ada olahraga tertentu yang dilakukan oleh manusia sebagai ritual, sebagai bentuk kebudayaan ritual mereka, sebagai bentuk simbolis daripada agama mereka. Maka banyak sekali kita jumpai, mungkin kita bisa sebutkan satu persatu karena durasi kita nanti makin panjang. Tapi teman-teman sekalian boleh mencari atau boleh searching di Google hubungan antara kebudayaan ini. Salah satunya yaitu tentang aspek religi atau ritual keagamaan daripada suatu agama tertentu atau keyakinan tertentu. Sangat banyak. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para sahabat pendengar sekalian. Kemudian apalagi aspek hubungan olahraga dan kebudayaan dapat kita lihat, yaitu aspek ekspresi seni dan kreativitas. Mana tak heran maka sering kita lihat olahraga ini menimbulkan kebudayaan yang mengekspresikan sebagai ekspresi seni dan kreativitas. Apalagi kita lihat olahraga tradisional ini sangat banyak mempermainkan nilai-nilai seni atau banyak mengandung nilai seni dan kreativitas di dalamnya. Kemudian aspek apalagi dapat kita lihat hubungan antara olahraga dan kebudayaan, yaitu aspek perubahan sosial dan norma kesehatan. Ini pada umumnya yang terjadi pada masyarakat ini. Masyarakat kita membudayakan bahwa olahraga itu suatu jalan untuk kesehatan. Bahkan ada juga olahraga sebagai obat atau terapis bagi penyakit-penyakit tertentu yang bisa disembuhkan dengan olahraga. Saya rasa banyak contohnya. Salah satu contoh seperti orang gejala stroke, kemudian harus melakukan olahraga, jalan dan sebagainya. Kemudian banyak lagi, sangat banyak lagi. Kemudian apalagi yang dapat kita lihat atau dapat kita ambil aspek hubungan antara olahraga dengan kebudayaan, yaitu olahraga sebagai sarana diplomasi. Ini sekarang ini banyak dibudayakan olahraga ini sebagai ajang diplomasi antara dua negara atau sebagainya. Salah satu contoh sebagai bentuk menjalin hubungan baik antara satu negara dengan negara yang lain. Kemudian apa yang dapat kita lihat, aspek-aspek
antara hubungan olahraga dengan kebudayaan, yaitu aspek yang paling populer yaitu media dan hiburan. Maka sekarang ini di merata negara banyak orang menjadikan olahraga ini sebagai suatu bentuk kebudayaan untuk hiburan atau sarana untuk rekreasi dan sebagainya. Salah satu contoh seperti penonton bola pada umumnya pada hujung minggu mereka sengaja mempersiapkan waktu mereka untuk melihat pertandingan olahraga atau melakukan aktivitas olahraga pada hari Minggu untuk hiburan refreshing mereka dan juga keluarga mereka. Pemirsa dan teman-teman yang dirahmati Allah, masih banyak lagi sebenarnya yang dapat kita ambil aspek-aspek hubungan antara olahraga dengan kebudayaan ini sangat banyak sekali. Mungkin teman-teman bisa mencari referensi-referensi yang lain. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan atau atas apa yang telah saya dapat, ilmu yang saya miliki. Jika kurang silakan teman-teman mencari referensi-referensi lain. Mungkin ini hanya ini dari saya. Yang jelasnya video ini pasti memiliki banyak kekurangannya. Kata orang Melayu, kurang asam garamnya. Kemudian apalagi yang jelas saya sebagai manusia yang dhaif meminta maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan dalam penyajian video ini dan sebagainya. Mudah-mudahan ini video yang saya buat ini bisa menjadi pelajaran atau hiburan atau menjadi referensi rujukan dari pembelajaran dan sebagainya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.